teman-teman ya. Cara nih, yaitu pembahasan materi bersama materi yang kece kita, yang luar biasa kita yaitu Kak Regis. Nah, untuk webinar hari ini akan dipandu langsung nih oleh moderator yang nggak kalah luar biasanya. Apalagi beliau ini sungguh lulusan-lulusannya juga dari universitas yang luar biasa nih teman-teman, yaitu Kak Abdur Rishad Fikri atau yang biasa dipanggil Mas Fikri. Nah, beliau ini adalah seorang PhD kandidat di Tokyo Institute of Technology. Beliau juga lulusan dari Master Engineering di Tokyo Institute of Technology dan lulusan dari Sarjana Teknik di ITB. Wah, kurang luar biasa. Apa nih teman-teman? Kita tepuk tangan dulu dong secara online ya buat moderator kita yang luar biasa hari ini. Keren banget. Nah, tanpa berlama-lama, saya mau sapa dulu moderator kita, Mas Fikri. Halo. Ya, Mas. halo. Oke, Mas Fikri kira-kira udah bisa dimulai belum nih untuk membahas atau sharing-sharing kita pada siang hari ini? Ya, bismillah ya, insya Allah. Ini juga kayaknya udah excited semua nih di sini, teman-teman. Terutama Fatan nih, kayaknya dari tadi udah pengen nampil aja deh. Oke, siap-siap. Kalau gitu saya langsung serahkan saja ya untuk room dan Zoom-nya ke Mas Fikri. Saya persilahkan atas waktu dan room-nya. Silahkan Mas Fikri. Terima kasih Mbak Nurul ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, pertama terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir ya. Alhamdulillah, mungkin tadi ada yang sempat nyasar ya. Mohon maaf ya, lokasinya mungkin kurang ini. Ya, mudah-mudahan ke depannya kita bisa memperbaiki lagi ya, insyaallah. Dan terima kasih kepada ya teman-teman dari Rumah Konseling Aku Temanmu yang sudah memfasilitasi ya. Alhamdulillah kali ini kita bisa kolaborasi. Oke. Mungkin tadi agak lebay sih ya, luar biasa perkenalan. saya cuma mahasiswa S3 di sini, alhamdulillah. Sedikit mungkin ada yang mau tanya-tanya juga silakan nanti. Kalau mau S3, mau S2, S3 ke Jepang juga silakan gitu kalau mau tanya-tanya. Tapi hari ini it's not about me, Mas. It's about Mas Regis gitu kan ya. Jadi mari Mas Regisnya udah hadir belum? Sudah hadir ya. Oke, Mas. Oke, jadi jadi hari ini insya Allah alhamdulillah ya kita kedatangan ya tamu yang ya pembicara narasumber yang luar biasa ya. Dan ya saya juga baru tahu luar biasanya setelah saya kepo-kepo ya beberapa hari terakhir gitu kan. Jadi ya mohon maaf Mas Regis gitu kan, nanti baru kenal juga. Jadi mungkin kita mulai dengan gimana, mau Mas Regis mau muncul dulu gimana? Sudah muncul. Oh ya, tolong di spotlight. Oke. Iya, oke Mas Regis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mas? Sehat jiwa raga. Alhamdulillah jiwa raga ya. Iya, sehat nggak cuma sehat fisik, jadi sehatnya harus jiwa raga. Masya Allah. Oh, iya Mas. Oke, mungkin izin saya membacakan sedikit tentang Mas Regis dulu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum familiar. Jadi Mas Regis ini pertama mungkin kalau saya ngikutin ininya aja deh. Author of Loving the Wounded Soul, the buku yang nasional mega bestseller ya Mas. Benar ya? Masya Allah. Ini kan a non-fiction book about depression and mental health. Jadi tentang depresi, tentang kesehatan mental, tentang bagaimana ya mungkin nanti Mas Regis bisa menjelaskan lebih lanjut ya. Tapi yang saya baca dari sinopsisnya ini ya luar biasa, ada kutipan-kutipan yang ya benar-benar menyentuh lah buat orang-orang yang mungkin pernah merasa jiwanya terluka gitu Mas. Tolong mungkin nanti dibimbing supaya bisa mengobati lukanya. Mas Regis ini juga co-founder Pijar Psikologi ya, yaitu sebuah platform untuk mengedukasi masyarakat di Indonesia tentang kesehatan mental, tentang mental health, dan juga menyediakan layanan konsultasi psikologi gratis ya Mas? Sudah 6 tahun berjalan, tapi baru aja di close karena mau fokus ke bikin buku soalnya kami. Oh gitu, oke. Ya. Jadi ya mudah-mudahan makin produktif ya Mas. Amin. Mas Regis juga dosen psikologi di Universitas Surabaya, benar nggak?
Ya, itu baru resign juga kemarin. Jadi kayaknya tuh belum update CV-nya deh. Oke. Oke deh, nanti takutnya ini, tapi yang pasti alumni UGM ya Mas ya. Ya, benar. Eh, angkatan 2000 perlu disebut nggak Mas angkatannya? Ya, bebas, nggak apa-apa. Usia bukan masalah kok, bukan saya kok. Oke, angkatan 2010, sarjana psikologi, lalu pernah beliau juga master di University of Glasgow ya, Global Mental Health. Pernah exchange study juga di Sweden, di saya nggak tahu bacanya, University of Borås. Boroas, ya. Ya. Juga pernah exchange juga ke di Illinois ya, di US. Ya. Dan ini buku karya Mas Regis sudah ya salah satu yang paling bestsellernya yang Love in the Wounded Soul, yang kita mohon maaf ini sepihak yang mencatut nama judulnya untuk jadi tema kita hari ini, mohon izinnya baru sekarang. Terus juga ada yang belum usai ya. Ini judulnya ya Mas ya, bukan belum usai bukunya Mas. Iya, judul bukunya yang belum usai. Itu artinya unfinished business, masalah di hati yang belum selesai, kayak gitu sebenarnya maknanya. Enggak boleh sih. Jelas banget. Jadi dan segudang inilah, pernah tampil di Kick Andy juga di tahun 2020. Kalau misalnya sekarang teman-teman googling nama Mas Regis Mahdi itu pasti munculnya banyak banget ya. Dan ini yang pernah saya hasil kepo-kepo ini Mas ya. Pernah konsultasi puluhan kali. Iya. Ke psikolog. Ya. Mungkin 60 kali di total ya, atau 60-70 kali ya. Masya Allah. Okay. Itu bisa dibilang prestasi ya Mas ya mungkin. Ya berobat lah. Maksudnya semua orang yang punya penyakit pasti harus berobat kan. Jadi ya nggak apa-apa. Betul. Oke, kalau gitu mungkin dari Mas Regis ada yang ingin diperkenalkan dulu, takutnya nanti tadi ada info-info yang kurang. Teman-teman juga ada yang ingin mengenal lebih jauh. Jadi saya persilakan Mas Regis, stage is yours. Oke, ya. Saya sapa dulu semuanya. Halo semuanya. Selamat apa di sana? Selamat siang, selamat pagi nih. Di Jepang jam berapa? Selamat siang semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam, Om Swastiastu, Sotihotu Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu Rahayu, salam sejahtera buat kita semua. Jadi tadi saya sudah dikenalkan ya, saya Regis, penulis buku ini, Loving the Wounded Soul. Judul kecilnya adalah Alasan dan Tujuan Depresi Hadir di Hidup Manusia. Jadi saya menuliskan buku tentang kenapa sih depresi itu hadir di hidup manusia, terutama manusia modern yang alami depresi banyak banget. Kita generasi milenial, generasi Z yang alami depresi banyak banget. Dan sebenarnya tujuan depresi itu tuh untuk apa sih gitu. Nanti lengkapnya bisa kita tanya jawab atau bisa baca bukunya, beli di Gramedia. Di Amazon juga ada, mungkin bisa delivery ke Jepang. Kalau nggak beli yang online di Gramedia Books, tapi jangan cari yang bajakan ya. Kasihan penulis-penulis Indonesia udah pajaknya gede, bukunya dibajak terus lagi. Jadi jangan cari bajakan di Google atau di Shopee. Sebut merek. Jangan ya. Banyak banget buku bajakan dijual gitu, cuma Rp5.000, Rp10.000. Jadi jangan beli yang bajakan. Beli yang asli di Gramedia digital. Apa ya? Tadi saya sudah diperkenalkan. Saya memang basicnya psikologi. Saya dulu masuk psikologi niatnya menyelamatin orang, tapi turn out saya butuh diselamatkan. Karena kalau saya nggak masuk psikologi, saya nggak akan punya akses untuk konsultasi ke psikolog. Apalagi saya tahun 2015 saya sudah sadar saya punya masalah mental. Dan saat itu belum ada yang ngomongin masalah mental. Semua orang masih ngomongin cuma kesehatan fisik aja. Baru kesehatan fisik yang dipedulikan. Tapi karena saya anak psikologi, jadi saya punya akses untuk kontak senior-senior saya yang sudah jadi psikolog dan minta bantuan mereka. Akhirnya ongoing terapi 10 kali, 20 kali. Saya di Jogja terapi, di Jakarta saya terapi. Saya berangkat S2, di S2 depresi saya kambuh lagi, saya terapi lagi, manfaatin layanan gratis di sana. Sampai minum obat juga selama 8 bulan antidepresan setiap hari. For free, kalau nggak mahal. Balik ke Jogja depresi lagi, ke Surabaya depresi lagi. Gitu. Saya kerja jadi dosen di Surabaya, saya depresi lagi. Jadi namanya penyakit tuh kambuhan ya, kayak kita kena tipes besoknya bisa kena tipes lagi, atau bahkan orang yang kena kanker udah sembuh ternyata masih ada sel tumor atau sel kanker lagi yang bisa bertumbuh lagi dan nyebar gitu kan. Sama depresi atau gangguan mental apapun kita kira udah sembuh, one day bisa balik lagi kayak gitu. Jadi makanya saya terapi puluhan kali, kalau saya tahu mungkin sekarang total mungkin udah 60-an kali ya, dan itu campur gitu ke psikolog, ke psikiater, kadang ke terapis-terapis lain kayak terapi seni, art terapi dan lain-lain. Jadi udah banyak banget. Dan
yaitu perjalanan yang harus saya tempuh. Nggak semua orang harus seperti saya. Banyak juga teman-teman saya ke psikolog cuma 2 kali selesai, 10 kali kelar, nggak perlu balik-balik lagi. Ya tiap orang beda-beda gitu kan penyakitnya. Cuman kebetulan saya harus berkonsultasi dengan sangat banyak untuk memahami diri saya sendiri. Dan ya eventually ketika saya paham banget diri saya, paham banget tentang depresi dan gangguan jiwa dari hasil konsultasi dengan psikolog dan juga saya belajar psikologi, akhirnya bisa saya tuliskan di buku ini untuk membantu banyak orang juga yang senasib sepenanggungan. Yang di Indonesia tuh waktu itu belum ada sama sekali buku tentang depresi. Jadi this is one of the first kind gitu sih. Gitu mungkin perkenalannya. Oke, luar biasa. Ya, boleh. Jadi Mas, saya masih agak wow gitu ya, amazed gitu. Jadi justru jadi Mas belajar psikologi tapi jadi pasien gitu. Iya, berobat jalan jadinya saya. Jadi buku ini bisa dibilang apa ya, kayak memoir mungkin atau nggak completely memoir sih. Jadi di buku ini sudah saya sebutkan di kata pengantar, buku ini adalah perkawinan antara memoir saya, kisah-kisah teman-teman saya yang depresi juga, dan juga karya akademi saya sebagai dosen waktu itu. Jadi buku ini kesannya ini kayak ringan gitu, tapi ini dalamnya ada 200 kutipan gitu, jurnal dan buku-buku juga. Jadi bukan cuma buku curhat-curhatan doang, ada banyak ilmu yang saya sampaikan juga di buku ini. Oke. Ini menarik. Saya udah coba beli sih Mas tadi malam bukunya. Ini ngaku aja baru coba beli tadi malam, tapi masih ada kayaknya gangguan teknis atau gimana. Iya. Dan berarti Mas dari kapan sih Mas menyadari tadi kan bilang kayak S1 mulai apa ya, konsultasi gitu. Terus kapan sih sebenarnya sadar saya ternyata butuh dibantu gitu. Sadar itu tuh waktu akhir-akhir kuliah ya, menjelang lulus. Tapi benar-benar breakdown itu waktu udah mulai kerja. Dan untungnya saya kerjanya masih di Jogja, jadi masih bisa akses teman-teman. Itu tahun 2014-2015. Jadi di sana saya mulai ongoing terapi, dan pertama kali didiagnosa depresi, nggak terima, karena saya anak psikologi, saya cukup berprestasi, saya paham ilmu psikologi, tiba-tiba didiagnosis kamu depresi, itu nggak terima juga gitu. Tapi ya, akhirnya menyerah karena kondisi makin parah. Hampir tiap hari nangis, marah-marah, naik motor teriak-teriak sendiri, udah kayak orang stres lah basically gitu ya, udah kayak orang stres banget, udah nggak bisa ngendaliin emosi. Jadi ya udah, akhirnya tetap lanjut konsultasi ke senior saya yang udah psikolog. Sampai saya kira sembuh, terus 2016 berangkat S2 ke Inggris, ngambil Global Mental Health gitu ya, mental health secara spesifik, bukan psikologi lagi. Di sana kambuh lagi, kambuhnya gara-gara macam-macam ya, cuaca juga mempengaruhi gitu ya. Di Jepang mungkin teman-teman kenal, kalau lagi musim dingin ada winter blues, nggak tahu sih kalau di Eropa itu sudah term yang sangat kuat banget. Winter blues, jadi orang-orang yang lebih mudah sedih dan murung ketika musim dingin. Kenapa? Karena ketika musim dingin, mostly kan nggak ada cahaya matahari. Cahaya matahari itu sebenarnya bantu tubuh kita untuk produksi banyak hal, hormon-hormon yang baik, termasuk untuk tidur, kayak melatonin untuk kita tidur. Dan juga matahari itu juga ngebantu kita untuk lebih happy sebenarnya. Ada banyak proses mekanisme biologis yang ngebantu kita lebih happy, lebih mudah tidur, dan lebih bergairah di pagi harinya, dan nyenyak tidurnya di malam hari. Ketika kita nggak ketemu matahari, lebih susah tidur, pagi hari tidak bergairah, dan lebih murung, lebih gloomy. Gitulah, kayak nuansa winter kan gloomy ya. Gitu. Jadi itu juga berpengaruh, dan ada banyak banget faktor yang mempengaruhi sehingga akhirnya saya depresi lagi dan konsultasi lagi gitu. Dan waktu itu tahun 2015 saya bayangin ya, kesehatan mental itu belum keren sama sekali, karena kesehatan mental itu baru tanda petik naik daun tahun 2017-2018 ketika banyak artis internasional yang bunuh diri. Contohnya Chester Bennington, vokalis Linkin Park. Itu kuat banget. Kenapa? Karena dia laki-laki, vokalis dia ya alternatif rock ya bisa dibilang ya. Laki-laki simbol maskulin tiba-tiba bunuh diri, seluruh dunia shock. Gitu. Ya akhirnya kan orang nyadar bahwa yang bisa menderita gangguan jiwa itu siapa aja, dan laki-laki ternyata malah bunuh diri itu lebih banyak daripada perempuan. Jadi secara data memang perempuan lebih banyak yang mengalami gangguan emosional, tapi yang bunuh diri lebih banyak laki-laki karena laki-laki jarang minta tolong. Makanya tuh kasus Chester Bennington itu ketika dia meninggal itu jadi heboh banget. Ditambah ada Jonghyun dari vokalisnya SHINee, K-pop. Korean Wave kan kuat banget ya ketika Jonghyun bunuh diri. Terus ada Sulli dan ada banyak artis-artis lain juga.
yang bunuh diri dan juga yang coming out tentang gangguan mental mereka, akhirnya baru di seluruh dunia sadar mental health itu penting. Jadi baru 2018-an mental health itu naik daun, dan sekarang 2020 semua orang ngomongin kesehatan mental, literally siapapun ngomongin kesehatan mental gitu. Tapi dulu kesehatan mental adalah hal yang asing, makanya saya bikin pijar psikologi dan makanya saya nulis buku ya supaya kesehatan mental itu semakin membumi untuk siapapun, terutama di Indonesia. Karena literatur kebanyakan juga bahasa Inggris tentang kesehatan mental. Jadi ya, oke Mas, ini banyak banget informasinya tadi cuaca gitu kan, saya baru nyadar juga, bener juga kalau misalnya winter kan siang lebih pendek ya. Yang lebih pendek. Jadinya kurang dapat sinar matahari. Kirain itu cuma omongan orang tua aja, Mas. Ini keluar sana biar kena sinar matahari gitu kan. Iya. Oke. Tadi banyak banget, ini luar biasa banget. Dan mungkin ada yang bertanya, sebenarnya kenapa sih Mas bisa kena depresi? Mungkin dari secara umum ataupun khusus ke Mas Regi sendiri itu kenapa? Karena ada orang yang mungkin depresi, emang lu kenapa? Kayaknya baik-baik aja kok tiba-tiba tahu-tahu ya menghilang. Ada juga yang kayak tadi Chester Bennington kan, kasus itu kan saya juga shock Mas, saya fan juga soalnya. Jadi ya mungkin Mas Regis bisa bantu jelasin. Oke, ya. Oh ya, pertama ini saya pakai dua ya, pakai handphone dan pakai laptop karena laptop saya suka mati tiba-tiba, jadi kalau tiba-tiba hilang saya langsung switch ke handphone. Oke, balik ke pertanyaan, kenapa depresi? Ini sebenarnya pertanyaan yang kompleks banget. Jadi kalau di buku saya itu ada 23 bab, dan itu adalah penyebab dan tujuan depresi ada, dari mulai cuaca, makanan, budaya, genetik, struktur otak, kehamilan ibu, terus ada banyak banget, pokoknya ada 23 faktor, bahkan spiritualitas, cara kita beribadah kepada Tuhan, dan ada banyak banget faktor lain yang mempengaruhi seseorang depresi. Nah, pertama gitu ya, saya nggak akan bahas semuanya, karena nanti silakan dibaca di buku aja, tapi pertama, kalau ditanya kenapa orang bisa depresi, saya akan bilang ya sama aja kayak kenapa orang bisa kena tipes. Sama aja kenapa orang bisa kena kanker. Kita nggak tanya kamu kena kanker kenapa, kebanyakan makan micin, kan enggak juga ya. Kamu kena tumor kenapa, kamu kena diabetes kenapa, ya it's simply an illness. Jadi teman-teman di sini perlakukan gangguan jiwa sama kayak gangguan fisik. Tidak ada orang yang memilih kena tipes, kena diabetes, alergi debu, alergi udang, alergi makanan, alergi obat. Sama kayak nggak ada orang yang milih untuk kena depresi atau kena bipolar gitu. It's simply an illness. Kita tidak minta dan ya dia datang aja tiba-tiba gitu. Sebenarnya nggak tiba-tiba juga. Semua penyakit itu ada faktor genetik. Kayak ada orang alergi debu atau alergi seafood, atau ada orang mudah pilek, mudah kena penyakit berat gitu kan. Atau dia punya resiko gangguan jantung yang lebih tinggi, misalkan karena bapaknya penyakit jantung, anak perempuan lebih tinggi kan resiko kena penyakit jantung. Sama, depresi dan gangguan mental apapun, semua ada faktor genetik. We don't choose our body, we don't choose our gene. Jadi ada orang-orang yang memang lebih rentan mengalami depresi atau kecemasan daripada orang-orang yang lainnya. Apalagi kalau misalkan kita punya orang tua yang pencemas, sering sedih, ya pasti kita kan jadi anak yang lebih rentan juga untuk lebih sedih dan lebih cemas atau kena gangguan mental yang berat gitu ya, kayak depresi, bipolar, skizofrenia atau apapun. Jadi kalau ditanya kenapa, ada banyak faktor, tapi saya akan kembaliin ke genetik. Cuma selain faktor genetik, ada juga faktor lingkungan juga. Jadi ada namanya penyakit, ada nature, ada nurture. Di badan kita tuh udah ada potensi penyakit dan tiap orang beda-beda. Tapi kan ada faktor lingkungan yang akan membuat itu muncul. Let's say makanan. Penyakit fisik juga bisa muncul gara-gara makanan kan, gitu ya. Kalau kita ada gen penyakit jantung dan kita makannya kolesterol tinggi mulu, potensinya lebih gede. Kalau kita ada gen depresi dan makanan kita nggak benar, gitu, pasti kita akan lebih rentan depresi juga. Karena gini, depresi sama makanan sangat terkait gitu. Zaman dulu makanan itu sehat-sehat, makanan ada banyak yang fermentasi dan lain-lain, sayur-sayuran. Tapi zaman sekarang kan kita makanannya kan yang penting fancy dan enak gitu. Tapi kayak gizi dan kualitasnya tidak baik gitu, tidak fresh. Dan itu sangat berpengaruh terhadap depresi juga. Lengkapnya gimana mekanismenya bisa dibaca di buku saya. Kemudian juga faktor pertumbuhan masa kecil, dibully misalkan sama orang, sering dikatain sama orang tuanya sendiri, sering di-abuse, dipukul secara fisik dan lain-lain, sering diasingkan sama teman-temannya, membuat seseorang tidak punya harga diri. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itulah. Kalau saya pribadi, kenapa saya depresi? Dulu memang kecil saya dibully, kemudian saya tidak dekat dengan keluarga saya sejak kecil,
Ketiga, waktu ibu saya hamil, ibu saya stres berat. Saya sadar itu waktu saya lagi masuk ke sesi hipnoterapi. Saya tuliskan di buku saya secara detail pengalamannya. Jadi saya lagi hipnoterapi. Saya diminta balik menelusuri semua pengalaman saya dikecewakan atau pengalaman sedih yang saya alami dari saya usia 24 tahun sampai usia saya TK. Jadi saya diminta explore tuh, setiap tahun dicari pengalaman menyedihkan apa sih yang paling berat gitu kan. Terus ternyata udah saya sampai TK, usia 5 tahun, hipnoterapi saya minta saya mundur lagi ke usia 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, setahun yang saya bilang saya nggak bisa ngerasain, saya nggak tahu, dirasain aja. Terus tiba-tiba hipnoterapi saya itu, dia juga psikolog, dia minta saya ingat di masa kandungan. Gis, di masa kandungan ada apa gitu. Dan saya di kondisi hipnoterapi, ya saya lagi terpejam, lagi badannya tidak gerak, saya bilang, saya nggak ingat apa-apa, dan nggak mungkin ingat masa saya di kandungan. Tapi ketika coba dirasain aja, Gis, usia 9 bulan dalam kandungan, 8 bulan, 7 bulan, 6 bulan, 5 bulan, 4 bulan, di usia 4 bulan saya nangis tiba-tiba tanpa saya tahu. Dan 2 minggu kemudian saya ke Tangerang, saya tanya ke ibu saya, ternyata akhirnya ibu saya jujur bahwa waktu itu ibu saya nggak tahu hamil saya, tidak siap, secara ekonomi lagi berat dan lagi ada banyak masalah keluarga. Jadi ibu saya lagi sangat stres, tiba-tiba dapat berita hamil anak lagi, saya anak kelima, jadi udah nggak pengen punya anak tadinya, jadi ada banyak penolakan. Ibu saya sebagai ibu tidak siap menerima kehadiran saya, dan itu sudah saya rasakan sebagai janin gitu. Jadi bahkan seperti itu kayak gitu. Jadi kompleks banget, dibully, kehamilan orang tua, faktor makanan, faktor cuaca, cara berpikir saya, cara saya merasa, kepribadian saya, itu semua berkontribusi sehingga saya lebih rentan depresi. Gitu. Jadi kalau ditanya kenapa, saya nggak bisa kasih jawaban yang singkat nih, Mas. Ya tapi bagus, makasih Mas. Karena kita jadi, saya ya, terutama belajar, ternyata ya memang depresi adalah ya penyakit gitu. Cuma bedanya bukan fisik. Saya jadi ingat quote, kalau nggak salah quote dari buku Mas itu apa, asma ya. Orang yang tidak minta untuk jadi punya penyakit asma, dan bukan berarti nggak bersyukur, ini banyak udara gitu. Banyak udara terus sesak napas, aneh nggak sih gitu kan, jahat kan kalau kita ngomong kayak gitu. Sama kayak orang bisa happy kok malah depresi, ya kita juga pengennya happy tapi nggak bisa semudah itu. Berarti sampai bahkan dalam kandungan pun itu ngaruh ya Mas ya? Ngaruh. Itu udah ada studinya ya berarti? Banyak banget. Kalau teman-teman yang dari kedokteran atau dari biologi, kalau tahu term epigenetika, mungkin nanti bisa dicari ya epigenetik, itu saya tulis juga di buku saya. Jadi epigenetik adalah ketika ekspresi gen di tubuh kita itu berubah. Jadi kalau tadinya kita sehat dan baik-baik aja, tapi ketika di kandungan ibu kita stres, atau ibu kita ngerokok atau minum alkohol, somehow gen kita ekspresinya ada yang berubah, jadi lebih rentan terhadap penyakit-penyakit tertentu. Gitu. Nanti teman-teman yang lagi S3 atau S2 biologi atau apapun nanti bisa diskusi lebih lanjut. Saya pun tahu term itu gara-gara saya diskusi sama teman saya yang studi S2 Cancer Studies di Glasgow. Dia dokter, ngambil studi tentang kanker, dan ketika saya cerita pengalaman saya di hipnoterapi, dia bilang itu adalah proses epigenetika sebenarnya. Dan akhirnya dari sanalah saya pelajari lagi literaturnya, dan memang cocok gitu apa yang saya alami dengan studi-studi tersebut. Oke, berarti ya itu ya teman-teman ya, luar biasa ya. Saya masih in awe gitu Mas, jadi kayak wow. Jadi agak bingung juga nih. Oke. Jadi apa sih Mas yang bisa jadi apa ya? Tadi kan kayak ya depresi itu penyakit gitu kan, dan memang mungkin bisa dibilang perlu profesional untuk mendiagnosis mungkin ya. Jadi karena kan ya kalau baca-baca sih Mas, mungkin nggak boleh diagnosis sendiri-sendiri gitu. Itu ya, tapi kapan kita tahu wah saya harus nyari pertolongan, saya harus didiagnosis oleh profesional nih, atau mungkin ya udah sabar dulu aja deh gitu kan, atau mungkin apa ya kalau istilah sekarang kayak self healing dulu gitu, atau self reward dulu gitu. Itu atau sebenarnya harus sudah mengunjungi psikolog mungkin, atau konselor di kampus mungkin, dan sebagainya. Oke. Sebenarnya kalau ditanya kapan, ini hal yang perlu teman-teman cek ke diri masing-masing ya. Sekali lagi saya akan selalu menyejajarkan kesehatan mental dan kesehatan fisik. Coba teman-teman refleksi, kapan sih teman-teman ke dokter?
kita kena flu nih, 3 hari seminggu ya beli obat aja lah di warung gitu kan, di apotek. Udah 2 minggu, udah 3 minggu, pasti kita ke dokter kan, gitu. Masa kita mau nyiksa diri kita terus batuk nggak sembuh-sembuh? Sesederhana itu. Nah sekarang saya tanya balik ke teman-teman. Teman-teman udah sering sedih nih, murung. Udah 3 bulan, nggak berubah-berubah. Mau sampai kapan kita? Nah sebenarnya kita bisa loh ke profesional tanpa harus mengalami gangguan jiwa yang berat dalam tanda petik. Flu itu kan gangguan fisik ringan kan? Tapi somehow kita juga butuh ke dokter. Demam itu juga sebenarnya gangguan fisik yang ringan kan? Kalau kayak kanker, jantung koroner, HIV, diabetes itu gangguan fisik yang berat gitu, masalah fisik yang berat dan pasti butuh profesional. Tapi even flu dan demam atau kita kayak aduh kaku leher nih gara-gara kebanyakan makan kangkung asam urat gitu misalkan. Kita pun akhirnya ke dokter kan minta obat asam urat gitu. Sama, jadi ke psikolog atau ke psikiater teman-teman nggak harus nunggu yang udah hampir gila baru mau ke psikolog, enggak juga gitu. Even kalau teman-teman ngerasa udah sedih nih udah 3 bulan, kok nggak hilang-hilang ya sedihnya ya? Bisa loh ke psikolog dan is okay. Atau nggak sedih, tapi teman-teman punya pasangan nih, marah-marah mulu tiap hari, berantem mulu, cuman gara-gara telurnya agak gosong dikit berantem gitu kan. Hal-hal simple lah, masalah-masalah pasangan. Bisa loh kalian ke psikolog, atau enggak mungkin sama pasangannya berdua, konsultasi pernikahan. Bisa juga gitu, jadi nggak harus nunggu yang berat-berat. Ketika teman-teman sudah tidak nyaman dengan emosi kalian, entah itu marah, sedih, kecewa berkepanjangan, apapun gitulah yang ngerasa nggak enak, silakan konsultasi ke psikolog gitu. Asalkan ada budgetnya dan ya diluangkan gitu demi hidup yang lebih baik. Oke, ya berarti teman-teman ya kalau misalnya sudah ada yang tidak wajar gitu, mungkin sudah kelamaan gitu ya, mungkin kayak ya mungkin silakan ke psikolog cari konsultasi dan bukan suatu ini ya Mas, karena beberapa mungkin masih merasa ya tadi apalagi cowok gitu, apalagi laki-laki Ya, saya nggak kuat sih melalui ini gitu kan, saya kan pemimpin gitu kan, saya kan ya saya cowok gitu, jadi itu justru penting buat laki-laki karena laki-laki nggak pernah kenal emosi. Biasanya laki-laki cuma bisa nyalurin emosinya ke rokok, game, kalau nggak marah-marah. Tapi laki-laki nggak bisa sedih. Itu problem laki-laki di seluruh dunia. Karena nggak bisa sedih, emosinya cuma disalurin ke marah. Makanya banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena laki-laki nggak bisa jujur mengekspresin emosinya. Dia malu untuk bilang dia sedih, dia malu untuk bilang dia ngerasa misalkan biasanya istrinya gajinya lebih gede, dia malu untuk mengakui dia harga dirinya terluka. Jadinya dia marah-marah untuk menutupi perasaan terlukanya. Makanya banyak kekerasan dilakukan oleh laki-laki secara fisik karena cuma itu cara yang laki-laki tahu. Dari kecil kita dibilangnya nggak boleh sedih, pukul balik gitu. Kita nggak pernah diajarin emosi. Gitu. Jadi seluruh laki-laki ini penting loh ke psikolog. Sama saya boleh share screen sedikit nggak mumpung saya ada slide-nya nih biar teman-teman lebih boleh diberi izin operator. Ya, saya share sebentar aja biar teman-teman lebih mudah memahami konteksnya. Nah, ini sudah kelihatan? Ya, sudah, Mas. Oke. Oops, ya. Kalau tadi ditanya gimana sih cek diri kita gitu ya, cek kondisi kesehatan mental kita, saya ngebagi manusia ini jadi 4-5 elemen gitu ya. Sebenarnya 4 elemen sih, tubuh, pikiran, perasaan, spiritual, tapi saya tambahkan elemen perilaku. Nah, teman-teman gimana cek kondisinya? Cek nih kondisi-kondisi ini. Tubuh. Kalau teman-teman sering sakit kepala, kaku leher, mudah lelah, mudah asam lambungnya mudah naik, udah pakai obat tapi nggak sembuh-sembuh, bisa jadi itu masalahnya bukan masalah di tubuh, tapi masalahnya di stres. Karena 70% pasien yang bolak-balik ke puskesmas dengan gangguan-gangguan ini, tapi nggak sembuh-sembuh, itu biasanya akarnya adalah akar psikologis, bukan akar di fisik gangguannya. Pikiran, kalau sering mudah lupa, sulit fokus, kerjaan nggak kelar-kelar gitu ya, sulit membuat keputusan, berpikir negatif mulu ke diri sendiri dan ke orang lain, berarti ada yang salah. Tapi kalau udah berbulan-bulan, bertahun-tahun, jadi cara pikirnya salah. Nah, itu butuh dibenerin cara pikirnya. Perasaan, mudah marah, mudah tersinggung, mudah sedih, gampangnya apa ya, senggol bacok, senggol nangis gitu kan, ditowel dikit nangis, ditowel dikit marah-marah. Mudah cemas, ngerasa penuh. Something. Soundnya oke. Mas Regis.
Soundnya hilang. Sebentar. Cabut kayaknya. Oke, saya ganti earphone sudah lebih mending. Oh ya, sudah Mas. Oke, ya, saya ganti earphone. Perasaan ya, mudah marah, mudah tersinggung, mudah sedih, mudah cemas, itu juga tanda-tanda, nanti silakan dicek. Kemudian spiritual, kalau kalian ibadah terus tapi ngerasa kosong, ngerasa hidupnya tidak bermakna, ngerasa nggak berguna, berarti juga ada yang perlu dicek juga tuh, ada apa, kenapa kita ngerasa kosong. Apalagi teman-teman lagi PhD gitu kan, lagi berat gitu. Berarti ada apa gitu, silakan dicek. Perilaku, berbicara dengan intonasi tinggi terus, mudah menangis, sulit tidur, pola makannya berubah, jadi nggak nafsu makan atau jadi makan terus karena stres, itu juga butuh dicek. Jadi teman-teman bisa cek elemen ini ya, elemen diri kita sendiri, tubuh, pikiran, perasaan, spiritual, dan juga perilaku. Untuk memudahkan teman-teman ngecek sebenarnya aku kondisinya baik-baik aja nggak sih? Karena bisa jadi kita kira kita baik-baik aja nih, sehat secara fisik, tapi hidupnya tidak berkualitas karena ada banyak gangguan di berbagai elemen diri kita sebagai manusia. Gitu mungkin. Saya stop share ya. Terima kasih banyak Mas Regi. Sudah tadi pada capture semua ya guys. Oke. Oh, dia sakit kepala, sakit leher, asam lambung. Kayaknya hampir semua yang studi di sini ngalamin. Ya, kalau PhD mah ya permanen head damage kan katanya kan. Maksudnya emang pasti akan stres, jadi wajar gitu. Tapi kalau masih bisa dihandle, ya nggak apa-apa. Cuman kalau udah sampai nggak bisa ngerjain deadline sama sekali, udah macet, ya silakan ditangani lebih serius. Cuman di Jepang nggak tahu sih, isunya kesehatan mental masih agak tabu juga sih ya, Jepang, Korea. Ya, Saya kurang tahu deh. Ke senseinya nggak enak kan kalau ngomong kita ada masalah mental, karena senseinya juga akan kena dampak juga ya katanya ya. Saya nggak tahu sih sistemnya. Ya kurang tahu ya. Mungkin kalau sharing sedikit, kalau pastikan ketika konsultasi ya, kalau di kampus saya konsultasi ke konselor itu pasti ditanya dari lab mana. Dari lab ini. Oh. Jadi konselornya kayak sudah hafal. Oh, lab ini. Oke. Jadi berarti sesuatu yang bisa dibilang sesuatu yang apa ya, tidak ya bisa dibilang wajar ya Mas, kalau misalnya apalagi untuk teman-teman yang sedang studi gitu kan. Sangat wajar kok, apalagi PhD kan memang berat kan, apalagi di lingkungan yang baru, di negara baru. Ya. Mungkin nggak ngerasa deket juga sama banyak teman-temannya, ada banyak hal lah adaptasi gitu ya, dan dengan tuntutan yang luar biasa di PhD. Ya, karena banyak yang masih mungkin ya, kalau salah satu yang sering kayak, kalau kan stigma ya Mas, kayak ngapain sih konsultasi gitu, ngapain sih emang ya udah, apalagi cowok ya udah deadline ya dihajar aja gitu kan. Iya. Kalau konsultasi, daripada konsultasi satu sesi, mendingan kita nerusin deadline gitu kan. Nggak mungkin ada yang kayak gitu. Sayang duit. Itu di chat kayaknya banyak yang sharing, udah lebih open ya. Banyak kampus juga udah nyediain office untuk mental health, jadi bisa saling sharing mungkin nanti teman-teman. Oh ya, kalau mau ada pertanyaan boleh ya? Boleh kan ya? Siap pertanyaan? Maksudnya di operator siap ini bantuin ya? Oke. Jadi kalau ada pertanyaan, teman-teman yang ada yang mau pertanyaan, mau ada pertanyaan, silakan lewat chat boleh. Yang nanti misalnya di offline juga silakan kalau mau bertanya. Oke. Jadi oke, tadi kan secara ini nih Mas, kayak kita mengenali tentang diri sendiri ya, maksudnya gimana kondisi emosi saya, gimana kondisi spiritual saya. Yeah. Nah, itu kan oke, kita bisa mengontrol diri sendiri, bisa tahu lah mungkin, oh ini alarm nih, berarti saya harus konsultasi. Kalau itu bukan kita tapi orang lain Mas, orang sekitar kita, gitu. Kita melihat nih, kayaknya si ini ada ya mungkin ada masalah, ada mungkin sebenarnya perlu konsultasi, tapi kita nggak tahu nih gimana Mas, karena kita kan bukan praktisi ya, bukan backgroundnya gitu. Itu ada saran nggak Mas, gimana sih bagusnya menghadapi? Ya, yang pasti karena kesehatan mental itu stigmanya masih agak negatif untuk sebagian orang. Jadi kalau kita ngelihat teman kita atau teman dekat kita atau siapapun, misalkan di PPI, kok kayaknya dia punya masalah mental tapi tidak terbuka, kita juga nggak mungkin ya nembak langsung ya, kayaknya kamu stres atau depresi deh, kamu butuh psikolog, itu malah bikin dia akan kesel gitu, malah bisa jadi malah akan semakin menjauh dari kita. Jadi caranya tidak seperti itu. Caranya adalah dekati pelan-pelan,
lakukan random act of kindness gitu ya, misalkan tiba-tiba kasih coklat, kirimin makanan, kirimin sushi, kirimin apapun lah, kirimin rendang gitu kan, ajak makan, ajak jogging bareng atau apa. Jadi dekati pelan-pelan, terus kita coba self disclosure, kita dulu yang membuka diri kita cerita, kita percayakan cerita kita kepada orang itu kalau kita yakin gitu ya, supaya akhirnya juga dia nyaman bercerita. Terus mungkin bisa diajak pelan-pelan ikut seminar-seminar tentang kesehatan mental seperti ini, atau kita mungkin coba ke psikolog duluan gitu, nyobain iseng-iseng terus cerita ke dia, ya aku tadi ke psikolog loh karena aku udah stres 4 minggu ini gini. Kita coba mancing dia supaya dia lebih terbuka wawasannya tentang kesehatan mental dan lebih kenal dengan situasi dirinya. Jadi caranya adalah pelan-pelan seperti itu. Tidak bisa kita tembak langsung dan kita paksa dia ke psikolog, itu tidak akan berhasil. Pasti orangnya malah kabur kalau digituin. Jadi pelan-pelan aja, ya kayak pendekatan ke anak atau ke pacar lah, harus pelan-pelan gitu ya, belok dulu baru kita mencapai tujuan kita gitu sih. Mainnya cantik gitu. Mainnya cantik ya. Oke, ini udah ada pertanyaan nih, mungkin kita bacain dulu ya Mas ya. Selamat siang Kak Regis, izin bertanya, apa saja yang perlu kita siapkan saat pertama kali ke psikolog? Apakah trauma yang lebih dari 5 tahun masih valid untuk diceritakan ke psikolog? Terima kasih. Oh ya, terima kasih. Sangat. Di Pijar Psikologi saya pernah nulis, ada judulnya hal-hal yang perlu dilakukan sebelum konsultasi ke psikolog. Coba nih saya attach ininya ya, linknya ya. Jadi saya kan bikin Pijar Psikologi dan saya juga dulu aktif menulis artikel. Kalau ditanya apakah trauma yang udah lebih dari 5 tahun lalu masih perlu dibahas, oh perlu banget. Kalau masih kepikiran berarti perlu banget gitu. Bahkan trauma saya di umur 4 tahun aja masih saya bahas gitu ya. Jadi kadang sebenarnya persiapan ke psikolog adalah yang penting kita siap membuka diri kita. Psikolog orang asing nggak akan ngebocorin cerita kita. Beda ya, psikolog yang profesional ya, bukan teman gue mahasiswa psikolog nih, mahasiswa psikologi cerita, itu teman, statusnya teman, dia bisa jadi bocor, ember. Tapi kalau psikolog as a profesional dia nggak akan bocor, dan silakan cerita apapun masalah-masalah yang nggak pernah bisa kalian ceritakan ke orang lain. Gitu. Prinsipnya penting jujur. Kalau kalian mau lebih prepare, bisa tulis dulu diary, ingat-ingat luka emosionalnya ada apa aja sih. Kalau tadi ingat 5 tahun lalu ada trauma atau 10 tahun lalu ada trauma, ditulis aja. Nanti jadi karena ada orang-orang udah ke psikolog terus dia gagap mau ngomong apa gitu, bingung kayak asing, nggak pernah cerita ke orang jadi bingung. Nah kalau udah nulis diary, teman-teman nanti ketika ke psikolog bingung mau cerita apa, bisa tunjukin diarinya ke psikolog, ini yang pernah saya tulis waktu saya lagi stres. Nanti dari sana psikolog bisa mulai bertanya dan macam-macam, nanti ditemuin akar masalahnya apa. Nggak mesti satu sesi selesai, bisa jadi teman-teman ke psikolog pertama kali kok nggak ngerasa apa-apa, ya wajar gitu ya. Kayak minum obat baru sekali nggak ngerasa apa-apa, udah habis obatnya baru kerasa gitu kan efeknya. Jadi butuh waktu gitu. Persiapannya lebih detail udah saya tulis dan saya kirimkan artikelnya, tapi intinya adalah jujur sama diri sendiri dan terbuka aja sama psikolog, nggak usah ditahan-tahan, nggak usah takut, nggak usah malu, nggak usah takut. Aduh cerita gini aneh nggak ya? Nggak ada yang aneh di depan psikolog, gitu sih. Oke, ya makasih banyak Mas. Ya teman-teman nggak usah malu-malu ya, gitu kan. Yang susah cerita mungkin bisa nulis diary dan sebagainya. Oke, ini ada komentar juga lagi Mas. Pengalaman saya malah di underestimate sama sensei. Jadi sensei profesor ya maksudnya. Iya. Jadi saya prefer nyari self healing lain ke olahraga sama jalan-jalan. Nah itu boleh Mas begitu? Ya, makanya saya pernah dicurhatin gitu ya. Maksudnya kan karena saya nulis buku tentang depresi, jadi banyak aja orang random curhat, dan ada yang pernah dari Jepang juga curhat, teman saya juga, dan dapat perilaku yang sama, senseinya nggak mau ngurusin, karena ketika dia bilang dia depresi, senseinya juga takutnya kena dampak, takutnya dianggap senseinya tidak berhasil membina anaknya. Jadi itu yang saya dapatkan cerita dari teman di Jepang, ada 2 orang ceritanya seperti itu. Makanya tadi saya tanya ke teman-teman. Tapi mungkin itu cuma di beberapa kampus atau beberapa sensei aja kalian seperti itu. Jadi ya kalau memang senseinya tidak open, ya nggak apa-apa kalau bisa dihandle dengan olahraga atau dengan melakukan hal lain atau ke psikolog atau minta bantuan teman untuk menyelesaikan studinya. Karena nggak semua sensei bisa suportif juga kan. Ya nggak semua guru, nggak semua dosen bisa suportif juga. Jadi ya nggak apa-apa cari bantuan dari pihak yang lain. Kecuali ya kalau sampai kalian misalkan butuh perpanjangan masa studi. Nah, itu kan memang secara administratif pasti butuh bantuan senseinya juga. Karena waktu saya S2 di Glasgow,
waktu depresi saya kambuh, saya harus ada perpanjangan deadline. Jadi saya request ada 5 tugas, saya postpone sampai bulan depannya, nunggu saya pulih dulu. Dan untungnya supervisor saya atau sensei saya suportif, jadi saya dapat izin itu. Saya nggak tahu di Jepang sistemnya gimana, tapi kalau sampai butuh yang seperti itu secara administratif, pasti ya butuh dialog sama senseinya atau pihak-pihak yang administrasi di kampus. Gitu sih. Oke, makasih banyak Mas. Iya, mungkin beberapa kampus di Jepang sudah mulai terbuka sih ya sebenarnya. Tadi ada yang komen sudah mulai ada office-nya Ya. di beberapa kampus. Dan kalau alhamdulillah kalau di kampus saya suportif sih Mas. Ya. Gitu. Ya masuk kampus saya aja. Oke, ada pertanyaan lagi Mas. Selamat siang Bang Regis, Bang ya. Oke. Saya punya saudara yang gampang marah, benci orang tua, nggak mau keluar kamar, dan nggak mau jumpa orang. Dia masih marah dengan masa kecil dia dan ingin orang tuanya minta maaf ke dia. Padahal sekarang usia dia sudah 26. Tapi dia masih dendam dan seperti yang kita semua tahu, orang tua pasti ingin yang terbaik buat anaknya, jadi mungkin tidak merasa telah melakukan kesalahan. Ya, mungkin depannya Mas. Oke, jadi saudaranya ya marah benci ke orang tuanya. Ini boleh dibilang ini masalah yang sangat umum. Anak benci orang tua itu hal wajar. I know secara budaya, secara agama, kok kayaknya benci ke orang tua itu durhaka banget ya. Tapi saya sebagai praktisi kesehatan mental, sebagai akademisi, dan sebagai survivor gangguan kesehatan mental, I have to say, benci ke orang tua itu wajar, marah ke orang tua itu wajar. Jadi apa yang saudaranya alami itu adalah hal yang sangat wajar dan banyak anak yang mengalami itu. Banyak anak yang menahan emosinya, dipendem, jadinya malah jadi penyakit buat dirinya sendiri gitu kan. Jadi memang perlu komunikasi sama orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak bisa diajak komunikasi, ya perlu komunikasi sama psikolog. Karena psikolog itu belajar 6 tahun, 4 tahun S1 dan 2 tahun setengah S2. Kami belajar banyak terapi untuk membantu istilahnya orang-orang gimana yang misalkan si anak ini punya konflik sama orang tua, tapi orang tuanya nggak bisa diajak ngomong, ya udah emosi anaknya itu yang di dalam tanda petik dibenerin, dan itu ada teknik-tekniknya. Jadi bisa dibantu sama psikolog kalau sudah marah, bencinya udah kayak dendam kesumat sama orang tuanya, butuh bantuan psikolog. Karena kalau enggak, masa harus nunggu orang tuanya meninggal baru berdamai sama orang tuanya, kan capek hati sendiri nanti. Gitu. Jadi coba diajak diskusi baik-baik, didorong ke psikolog pelan-pelan kalau memungkinkan. Oh, ini ada lanjutannya ternyata Mas. Oh gitu. Dan dia udah pernah 1 kali ke psikolog, 1 kali ya. 1 kali ya. Nangis karena setelah cerita dapat kata-kata semangat, kamu nggak sendiri. Terus dia nggak mau lanjut terapi karena biaya dan karena malu kalau dibilang mau beraib. Okay. Ya, kalau biaya, saya nggak tahu waktu itu ke psikolognya yang bagaimana, tapi sekarang karena banyak layanan online, sebenarnya banyak psikolog yang dengan online itu cukup murah, mungkin bisa lebih masuk budget. Tapi kalau memang tetap nggak ada budget, ya coba ikut terapi-terapi gratis yang secara online atau seminar-seminar yang secara online atau baca buku self-help. Yang pasti harus berusaha, take times ya, sediain waktu untuk memahami diri sendiri dan memahami konflik yang terjadi sama orang tua. Dan ada banyak metode self healing dengan menulis, dengan menggambar yang bisa dicari gitu ya di seminarnya, di seminar online di Instagram, cari aja hashtagnya yang mungkin bisa cocok dan bermanfaat. Tapi itu harus diproses, karena kalau nggak diproses, ya selamanya cuma jadi racun aja di dalam hati sendiri dan nggak akan sembuh-sembuh. Ya, jadi tetap harus mencari pertolongan ya. Iya. Ini sensei di Jepang, ini komentar lagi, sensei di Jepang macam-macam tipenya. Iya, betul. Tentu saja. Ada sensei yang cuma peduli sama paper saja. Seharusnya universitas yang punya program untuk awareness tentang mental health, tapi sayangnya tidak. Oke. Ini sebenarnya komentar ditujukan ke universitas atau ke Mas Tagis? Iya, ini mungkin nanti bisa didiskusikan bareng-bareng sama teman-teman ya di Jepang ya. Siapa yang butuh support karena senseinya tidak bisa suportif, jadi silakan dibantu nanti. Ya, insya Allah katanya tadi Dompet Duafa Jepang katanya mau bikin layanan Mas. Nanti insya Allah. Boleh tuh, boleh banget. Ya. Oh ya. Oh ya, ini ada yang mau tanya lagi Mas. Oh ya, saya juga mau tanya, kalau tidak ada budget, ada solusi lain kah? Dari tabel yang tadi ditunjukkan, saya punya gejala di kelima-limanya. Okay. Terpikir untuk bunuh diri selama setahun lebih.
berakhir dengan pasrah untuk hidup saja karena tahu bunuh diri itu dosa pada Juli 2021. Dan sejak November 2020 tidak suka keluar rumah, jadi keringat dingin dan gemetar kalau bicara dengan orang lain. Berhubung saya masih dalam tanggungan orang tua, 17 tahun, minta ke psikolog, tapi mungkin karena kurang ilmunya juga, orang tua bilang tidak apa-apa, semua orang juga seperti itu. Oke. Semua orang seperti itu. Ya, terima kasih Aska ya yang bertanya ya, sudah Ya, mau betul. jujur ke teman-teman di sini. Teman-teman di sini mohon dijaga rahasianya. Untuk Aska, pertama tadi kalau memang nggak ada budget dan minta budget ke psikolog ke orang tua tuh kayaknya aneh ya, pasti orang tua juga akan bingung. Jadi mungkin ya coba nabung pelan-pelan dan manfaatin yang konsultasi online dulu karena lebih murah, di bawah 30.000 kadang-kadang ada kalau lagi promo-promo diskon ya, sekarang lagi banyak banget promo. Tapi kalau memang itu masih sulit, coba cari-cari seminar gratis seperti ini, atau kadang-kadang banyak kok, nanti coba cari-cari aja selebgram yang psikolog atau psikiater, kadang-kadang ada aja info kayak misalkan terapi gratis gitu. Atau cari mahasiswa psikologi di universitas terdekat yang ada S2 psikolognya. Biasanya teman-teman S2 psikolog kan butuh koas. Dan kayak dokter gigi lah, mereka butuh cari pasien. Jadi manfaatkan itu. Kalau memang nggak ada budget, cari kenalan anak psikologi yang S2, dan kalau mereka butuh pasien, volunteering, ajukan dirimu jadi pasien. Manfaatkan itu. Atau kalau Aska lagi kuliah di universitas, cari layanan psikolog di universitasnya dan biasanya for free juga. Jadi dimanfaatkan. Karena dulu juga saya manfaatin layanan gratis di universitas, nggak tahu malu juga saya sampai 12-13 kali konsultasi gratis dan akses antidepresan 8 bulan juga secara gratis. Jadi yang nggak usah peduli gitu, manfaatin aja sebisa mungkin gitu. Terus terkait tadi mengalami 5-5-nya nggak apa-apa. Sebenarnya banyak kok yang mengalami juga 5-5-nya, 5 tabel itu, tapi nggak ngeh. Kamu hebat sudah bisa merasakan itu, bisa mengetahui. Nggak apa-apa, diproses aja pelan-pelan. Curhat ke sahabat kalau ada, atau cari orang yang terpercaya atau senior atau siapapun supaya nggak sendirian. Kalau takut keluar, ketika mau keluar rumah minta ditemenin sama sahabatnya gitu, biar nggak ngurung diri terus. Tapi ya intinya coba cari bantuan untuk diri sendiri, baca buku atau ikut seminar atau apapun supaya lebih paham dengan apa yang Aska alamin dan bisa mendorong diri Aska untuk keluar dari situasi itu. Gitu mungkin ya. Iya. Terima kasih banyak Mas ya, Aska, semangat ya. Maksudnya ya, dan buat teman-teman juga mungkin di Indonesia saya udah lama nggak di Indonesia Mas, jadi nggak tahu kondisinya. Tapi kalau di Jepang untuk kampus-kampus yang terutama kampus-kampus besar, teman-teman yang mungkin ya belum tahu, coba dicek. Biasanya ada itu office seperti tadi ada Mbak siapa tadi yang bilang itu ada, dan biasanya gratis ya, harusnya gratis baik itu psikolog maupun ke psikiater, dimanfaatkan gitu. Dan oh ya, ini satu lagi, ada pertanyaan lagi Mas. Oke. Kalau overthinking, oh ini udah masuk. Overthinking itu termasuk disorder bukannya? Overthinking is my meaning. Oke. Bagaimana caranya biar nggak overthinking terus? Oke. Mungkin ini jawabannya 2 ya. Pertama, nggak usah pedulikan label. Maksudnya dalam arti overthinking itu penyakit bukan ya? Ini penyakit bukan ya? Ya sama kayak tadi ya. Flu tuh penyakit bukan sih? Kaku pundak tuh penyakit bukan sih? Gitu. Kita nggak usah mengkotak-kotakan sesuatu gitu ya. Kayak marah tuh penyakit bukan sih gitu kan? Nggak perlu label-label seperti itu. Tapi selama itu mengganggu, maka itu perlu ditangani atau perlu diobati. Kaku leher mengganggu, ya perlu diobati atau ditangani. Entah kaku lehernya gara-gara salah bantal atau gara-gara asam urat, kita nggak tahu gitu kan? Atau gara-gara hal-hal yang lain kita nggak tahu gitu. Jadi yang pasti itu perlu dibantu atau perlu diobati. Jadi nggak perlu label-label gitulah intinya. Selama mengganggu butuh diobati. Ya. Yang kedua, overthinking is my middle name. Ya jangan dijadikan your middle name. Namanya Lina Rosliana aja, jangan Lina overthinking Rosliana gitu. Kadang kita suka attach, kita terlalu nge-label diri kita. Aku tuh introvert gitu, aku tuh Virgo, aku tuh Aquarius, aku tuh overthinking. Stop label-label itu. We can move beyond the labels gitu ya. Kita manusia selalu bertumbuh, jadi nggak usah attach dengan nama-nama fancy yang menggambarkan diri kita gitu. Dan jangan jadikan itu sebagai alasan juga gitu ya. Saya mau share gitu ya, memes agak kasar sih. Cuman jadi kayak dulu ada memes itu kan ngetren
sorry ya aku bohong mulu, aku soalnya Virgo gitu. Terus ada yang komen, enggak, kamu bukan Virgo, kamu BITCH aja gitu. Jadi intinya apa? Itu jokesnya agak kasar gitu, itu memes agak kasar. Cuman intinya apa? Saya melihat anak-anak zaman sekarang gitu ya, generasi zaman sekarang demen banget pakai label gitu ya. Saya INFJ, saya ENFP, saya introvert, saya Aquarius, saya Virgo, saya overthinking, saya depression warrior gitu. Nah, menurut saya kita nggak butuh label-label itu. Karena saya pun gini, saya mengalami depresi, berat-beratnya 6 tahun, 8 tahun lah naik turun gitu ya. On off, kambuh, sembuh, kambuh, sembuh, kambuh, sembuh. Tapi saya nggak nge-label diri saya depresi is my middle name. Simply saya pernah mengalami depresi. Tapi bukan berarti Regis itu depresi atau Regis Mahdi depresi atau Regis depresi Mahdi. Jadi mari kita lepaskan label-label itu, kasih kesempatan supaya kita bisa bertumbuh jadi manusia yang lebih baik. Gitu mungkin ya. Bagus banget, bagus banget. Jadi jangan melabeli diri sendiri justru ya. Gitu. Oke, masih ada pertanyaan ternyata. Oh ya, setema sebenarnya. Kalau trauma itu apakah termasuk gangguan mental? Saya pernah gagal ingin menikah, lalu saya trauma dekat dengan laki-laki sampai saat ini. Oke. Balik kayak tadi, nggak perlu label apakah trauma gangguan mental. Jadi gini, sebenarnya trauma overthinking itu adalah gimana ya? Kalau overthinking mungkin lebih ke gejala kali ya, entah gejala kecemasan atau gejala-gejala yang lain. Kalau trauma itu lebih kepada penyebab yang kita jadi berperilaku secara tertentu di masa ini. Misalkan kita jadi selalu cemas karena kita punya trauma, atau kita jadi tidak mau punya partner kalau kasus ini karena kita punya trauma dengan gagal pernikahan. Nah, trauma itu sendiri adalah penyebabnya. Jadi nggak perlu masuk apakah itu gangguan mental apa enggak, tapi lebih kita bilang trauma itu adalah yang mendasari perilaku kita saat ini, gitu ya. Gaya berbicara kita, gaya kita berkomunikasi dengan pasangan, gaya kita menyelesaikan tugas atau suka menunda-nunda mengerjakan tugas, gaya kita menjalani hidup, gitu ya, dalam artian apakah pola hidup kita sehat atau pola hidup kita tidak sehat, apakah kita suasana hati kita seringnya happy atau seringnya murung, itu semua landasannya adalah peristiwa di masa lalu di hidup kita. Kalau orang yang sering dibully, mostly udah gedenya lebih sering murung gitu ya, dan harga dirinya lebih rendah daripada orang-orang yang tidak dibully gitu misalkan. Kalau mungkin di sini ada masalahnya adalah pernah ada gagal menikah dan trauma, takut dekat dengan laki-laki, ya berarti itu penyebabnya. Jadinya di perilaku yang sekarang ketika ada laki-laki yang mau mendekati, jadinya langsung jaga jarak, langsung nutup hati, langsung tidak mau gitu. Padahal bisa jadi ini laki-lakinya baik dan memang jujur dan ada kesempatan untuk masa depan yang indah gitu. Tapi karena sudah menutup hati karena trauma itu, jadinya banyak hambatan. Nah, traumanya itu perlu diselesaikan dengan self healing, dengan ke psikolog, dengan apapun. Tapi kalau dengan diri sendiri nggak bisa, ya perlu dibantu dengan profesional supaya ke depan kalau punya relasi, kalau menikah, tidak ada trust issues, atau dalam artian komunikasi dengan calon suaminya nanti adalah komunikasi yang sehat dan baik, bukan komunikasi yang penuh dengan kecurigaan dan rasa takut. Terima kasih banyak Mas Regis, ini luar biasa sekali. Ya, jangan melabeli kalau memang sudah tidak nyaman, sudah tidak bisa, kira-kira sudah tidak bisa di handle diri sendiri, ya cari pertolongan gitu, ya intinya. Nah, tadi juga sempat menyinggung self healing kan. Ya. Nah, ini kan sering banyak juga nih seliweran yang sekarang di internet, self healing gitu kan. Itu ada nggak sih Mas yang maksudnya yang beneran ya ada bedanya nggak sih kayak wah ini yang betul nih, ini sebenarnya hoax gitu, atau ini sebenarnya nggak betul gitu kan, ada yang ada tips-tipsnya mungkin. Ya, jujur saya sebagai orang yang aktif di kesehatan mental dan sebagai orang yang pernah menderita gangguan jiwa, sedih dengan kata-kata healing ini jadi kata-kata yang receh banget saat ini ya. Orang liburan ke luar negeri atau liburan ke Bali dibilangnya lagi healing. Traveling aja gitu. Healing itu nggak indah sama sekali, healing itu nggak cakep. Healing itu kalian akan nangis-nangis, kayak anak kecil, teriak-teriak, marah-marah, sedih, itu healing. Kalian akan bertemu dengan sisi terjelek diri kalian. Healing itu kalian sadar ternyata kalian benci, dendam kesumat sama orang tua kalian. Healing adalah kalian sadar bahwa kalian benci sama diri kalian sendiri. Healing itu kalian sadar bahwa kalian ternyata, aku tuh ternyata nggak berguna di hidup ini. Healing itu adalah menemukan hal-hal yang buruk di dalam diri kita. Jadi kalau healing itu foto-foto ke tempat indah dan pakai caption healing, itu sama sekali bukan healing gitu ya.
Healing itu penuh dengan air mata, penuh dengan kesedihan, healing itu jelek banget lah pokoknya. Kalau ngeliat orang lagi healing itu jelek banget. Kalau ngelihat orang meditasi terus dia tiba-tiba nangis, yang nangis sampai kejer, udah mukanya udah kayak turun, udah gimana ya, itu healing gitu. Jadi healing itu jelek banget, jelek dalam artian wajah kita pun jelek gitu, dan kita akan ketemu sisi-sisi terjelek di dalam diri kita, sisi-sisi yang selama ini kita kira tuh apa ya, nggak ada di dalam diri kita. Itu healing. Kita ya kayak kanker itu atau tumor itu kan jelek kan di dalam diri kita, atau kayak kita flu itu kan lendir di hidung kita itu kan jelek, karena healing itu kayak gitu, jelek banget, jadi nggak cakep. Jadi bukan ke restoran yang lagi hype gitu, self healing. Iya, bukan sama sekali. Oke, teman-teman ya, itu ya, tolong dimengerti. Oke, itu ya. Jadi membuka mata ya, karena banyak juga kayak self healing nih, kayak self reward gitu kan, makan itu ternyata nambah berat badan terus malah tambah stres lagi Mas. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh belum. Jadi, nah kalau belum ada lagi saya pengen nanya nih. Boleh ya. Sebenarnya ada, kemarin sempat kepikiran. Sebenarnya ada bedanya nggak sih gangguan jiwa yang sering kita bilang sekarang mental health ini, ada masalah dengan mental health, dengan istilah yang sudah ada di kamus tuh ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Itu apakah di spektrum yang sama ataukah ini dua hal yang berbeda atau gimana, Mas? Ya, sebenarnya ODGJ itu ya istilah yang melingkupi semuanya ya, orang dengan gangguan jiwa, dan ya gangguan jiwa itu ya macam-macam gitu. Cuman memang biasanya sih istilah ODGJ dipakai untuk gangguan jiwa yang berat. Kayak misalkan yang skizofrenia, yang punya halusinasi, yang istilahnya yang bayangannya itu yang kayak berat-berat di rumah sakit jiwa gitu. Tapi kalau saya pribadi sih, buat saya ya, saya berusaha menormalisasi kata gangguan jiwa ya. Ya gangguan jiwa itu kayak gangguan fisik harusnya. Yang ringan-ringan pun ya kalau kita merasa terganggu ya itu namanya gangguan, gitu aja sih sebenarnya. Jadi memang secara praktikal istilah ODGJ dipakai untuk hal-hal yang berat gitu ya. Tapi ya sebenarnya orang yang mengalami bipolar, depresi, ya itu juga bisa berat juga loh gitu. Orang yang mengalami kecemasan itu juga bisa berat juga. Karena gangguan kecemasan tadi, kayak tadi ada yang ceritakan sampai dia keringat dingin mau keluar rumah. Itu kan capek, dan itu berat juga gitu kan. Ada yang bisa jadi sampai nggak keluar rumah sama sekali. Jadi ya memang sekarang istilah-istilah depresi, istilah kecemasan jadi istilah yang sangat ringan. Karena jadinya terlalu populer gitu. Tapi ya itu gangguan jiwa juga gitu ya. Dan memang kalau kita ngomongin depresi, sebenarnya ada dua istilah sih. Ada istilah sehari-hari depresi gitu ya. Kadang-kadang orang cuman sedih aja pun bisa bilang bahwa aku lagi depresi, padahal mungkin sedih biasa. Tapi kalau kita ngomongin depresi yang sebagai penyakit, ya namanya adalah depresi klinis atau gangguan depresi mayor atau major depression disorder. Jadi kalau ngomongin depresi yang klinis, kita pakai istilahnya MDD, major depression disorder, atau depresi klinis gitu. Kayak kecemasan ya namanya generalized anxiety disorder, gangguan kecemasan umum. Tapi ya memang istilah depresi dan kecemasan itu jadi istilah yang ringan aja sih saat ini. Cuma sebenarnya itu berat juga kalau sudah dialami. Gitu. Iya, karena sekarang kan memang jadi populer ya, jadi seperti gitu kan. Saya mau ya mental health dulu lah, mau menyehatkan mental saya. Jadi kayak istilah depresi, istilah gangguan mental dan sebagainya jadi kayak apa ya? Ringan ya. Oh iya saya juga depresi kok gitu kan misalnya. Seperti itu. Khawatirnya jadi kehilangan apa ya? Esensinya atau gimana? Esensinya ya sama lah kayak healing, depresi itu jadi kayak kata-kata yang ringan banget kan saat ini ya itu resiko sih, semakin orang paham tapi juga akhirnya kan ditwist maknanya jadi lebih nggak ada, ya nggak apa-apa juga gitu sih, mau tidak mau. Oke, mungkin tadi kan online ya, sebelum lanjut ke online lagi, yang dari sini ada yang mau bertanya? Oke, dari Mas yang pakai baju Mas Muta ya. Silakan, mungkin mic-nya bisa dikasih atau ke depan ya. Ya di sini aja, jangan nabrak kabel. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Mutawakil Al-Muqaddasi dari Tokodai, akrab disapa Muta. Pertama-tama terima kasih Mas Regis karena telah menyampaikan materi ya, talkshow yang sangat
dibutuhkan buat mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Jepang gitu. Saya menyadari bahwa terkadang saya nggak melabeli saya stres atau saya depres, seperti yang Mas Regi sampaikan barusan. Cuma saya merasakan kecemasan, merasakan hampa, merasakan insomnia, baik waktu S1 maupun sekarang S2. Nah, waktu S1 karena saya masih di Indonesia, gampang nyari pelampiasannya. Mungkin kalau lagi hampa bisa langsung ke musola atau bisa langsung baca Quran, terus bisa ketemu teman juga. Nah, itu lebih mudah gitu menyelesaikannya. Dan beda kalau misalkan ada di Jepang. Nah, makanya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Dompet 2 Sekolah Jepang juga dan Aku Temanmu karena telah memfasilitasi ini. Dan semoga program ini bisa berjalan ke depannya. Nah, pertanyaan saya adalah tentang insomnia nih, karena berhubungan sama saya. Saya tuh biasanya kalau insomnia solusinya adalah olahraga, bahkan naik gunung. Kadang cuma pernah insomnia nggak tidur sama sekali, ya udah naik gunung pagi-paginya, biar besoknya bisa tidur gitu, dan ampuh. Nah, cuman karena sekarang winter, olahraga di luar itu kayak nggak recommended banget gitu kan. Nah, jadi bingung nih pelampiasannya tuh apa gitu, gimana caranya biar malam, kadang saya tuh tidur tuh kalau capek, kalau nggak capek tuh malah nggak bisa tidur gitu. Nah, saya nggak mau melabeli saya stres atau depresi, lebih ke menanyakan kira-kira kalau udah kayak gitu tuh gimana sih kalau udah insomnia tuh, karena beneran kayak jam 11 belum ngantuk, akhirnya jam 5 baru tidur. Atau jam 8 udah ngantuk nih, tapi bangunnya jam 12, terus sisanya nggak tidur. Jadi kayak gimana tuh ada solusinya, karena hiking di winter juga agak serem juga sih sebenarnya. Iya, benar. Terima kasih banyak Mas Regis. Oke, ya, terima kasih juga Mas Muta. Wah, ini insomnia bisa panjang nih jawabannya nih. Pertama, saya mau ngajak teman-teman paham dulu gitu ya. Jadi gini, ada memang insomnia beneran insomnia tidak bisa tidur. Tapi ada juga yang memang mungkin secara genetik memang night owl gitu ya. Memang tidurnya bisanya larut gitu. Dan itu kadang bukan salah kita juga, itu balik ke genetik. Kenapa balik ke genetik? Kalau kita cek leluhur kita gitu ya, ketika kita masih zaman makhluk sebagai manusia nomaden, zaman belum ada rumah-rumah dan bangunan-bangunan, pasti kan dalam satu komunitas gitu ya, kita ngomongin manusia zaman dulu ya, dalam satu komunitas, satu kelompok manusia, ketika ada yang tidur pasti ada 2-3 orang yang terbangun menjaga desanya gitu ya. Ronda lah, kalau zaman sekarang di desa masih ada ronda-ronda gitu. Dan memang akhirnya secara genetik itu inherited, itu terwariskan gitu. Ada orang-orang yang somehow tidak beruntung mewariskan genetik sebagai para penjaga malam gitu istilahnya. Jadi memang secara genetik orang-orang itu baru bisa tidur tuh pagi hari atau ya jam 2, jam 3. Cuman menjadi complicated ketika kita punya genetik seperti itu, tapi tuntutan kita hidup di zaman sekarang yang harus bangun pagi, harus sholat subuh, harus kuliah, harus kerja gitu. Jadi ya situasinya complicated gitu ya, tapi yang secara genetik night owl itu nggak banyak, biasanya cuman kalau nggak salah saya lupa di literatur paling 2-5% aja gitu, tapi ada orang-orang yang tidak beruntung. Kenapa saya bisa sampai bercerita seperti itu? Karena saya pun kronik juga insomnia. Saya dulu pernah mungkin let's say 10 tahunan gitu ya, ada masa-masa di mana saya hampir minum obat tidur untuk tidur gitu. Jadi makanya saya membaca banyak literatur tentang insomnia. Tapi ya saya berusaha berdamai gitu, bisa jadi memang ya saya memang night owl gitu ya, saya memang bakatnya adalah tidurnya agak lembur, dan saya pun kan juga cukup kreatif, suka nulis, dan memang malam hari itu lebih menyenangkan untuk saya untuk berkarya. Itu sisi lain gitu ya, untuk saya bisa menerima diri saya juga. Yang kedua, terkait bagaimana strateginya tadi sih, sinar matahari itu sangat penting. Karena sinar matahari itu ngebantu penyerapan, ketika tubuh kita dapat sinar matahari, akhirnya tubuh kita memproduksi melatonin di malam hari untuk tidur. Melatonin ya, bukan melanin ya, melanin itu yang buat kulit kencang kalau nggak salah. Melatonin itu yang untuk kita tidur nyenyak di malam hari. Kalau kita nggak kena matahari, akhirnya malam harinya melatonin tidak terproduksi di otak, sehingga sulit tidur atau tidak bisa tidur dengan nyenyak. Nah, winter ini menjadi problem, karena mataharinya ketutupan gitu kan, sering-seringnya gitu. Bisa diakalin selama siang hari, mungkin Mas Muta beli lampu, saya lupa namanya di winter, kalau dulu saya di Inggris ada memang lampu yang menyerupai sinar matahari. Jadi siang-siang itu kita terpapar kayak sinar matahari banget, dan malam-malamnya kita matikan supaya kita memang tubuhnya untuk siap untuk tidur.
Dan nanti mungkin Mas Munta nggak tahu sih pernah baca apa enggak ya, sleep hygiene. Sleep hygiene. Jadi coba bikin ritual untuk tidur, kayak cuci muka, tidak main HP 2 jam sebelum tidur, gosok gigi, cuci kaki, pakai kaos kaki, terus kasur hanya menjadi tempat tidur, bukan untuk tempat makan dan tempat bekerja. Karena tubuh kita nanti mengasosiasikan kasur itu jadi tempat bekerja, akhirnya ketika kita mau tidur nggak bisa tidur. Jadi coba nanti baca-baca tentang sleep hygiene gitu ya, untuk strategi juga. Yang berikutnya sebenarnya sudah Mas Muta lakukan adalah olahraga, tapi sebenarnya olahraganya nggak usah yang ekstrim kok. Coba olahraga yang di dalam kamar gitu ya, kayak workout dengan YouTube mungkin bisa ngebantu, atau bisa juga sauna. Sauna tuh ngebantu tidur, di Jepang harusnya banyak sauna. Kalau nyaman, kalau tidak nyaman ya nggak apa-apa. Di Jepang kan juga budaya sauna dan mandi air panas juga kuat ya. Kalau nyaman dan terakses silakan dicoba, itu ngebantu. Tapi kalau enggak ya tetap olahraga aja indoor, at least badan kita bergerak. Kenapa kita perlu bergerak supaya bisa tidur di di malam harinya? Karena gini, manusia itu makhluk yang bergerak. Balik ke nenek moyang kita itu bergerak, berburu, bertani, bergerak. Mereka lebih sering berdiri daripada duduk. Tapi kita, apalagi mahasiswa S2, S3, kita duduk mulu gitu kan di laptop untuk bekerja, sedentary lifestyle. Karena duduk terus, jadi malam harinya juga lebih sulit tidur. Karena ketika kita bergerak, ada banyak regulasi secara tubuh gitu, secara biologis itu yang akhirnya ngebantu di malam harinya kita bisa tidur gitu. Jadi memang harusnya kita tuh siang bergerak, malam beristirahat. Tapi karena kita sedentary lifestyle, kita duduk doang siangnya, jadi malamnya tuh juga kayak ya sulit tidur juga gitu. Jadi memang bergerak itu wajib, nggak harus yang ekstrim dengan hiking. Coba cari yang workout di rumah aja. Dan nanti coba cari-cari tentang sleep hygiene. Gitu mungkin ya, semoga membantu. Oh, ini kenapa nih Zoom experience? Di cancel dulu. Ini siapa yang nge-share? Oke. Ya. Gitu mungkin ya Mas Muta, semoga membantu gitu. Mana Mas Muta? Oke. Oke, terima kasih katanya Mas. Dari belakang lagi orangnya. Oke. Ya. Jadi paham. Oke. Berarti emang harus gerak ya. Harus bergerak ya. Olahraga semua ya di sini ya. Ya. Oke. Ya, mungkin iya. Tepuk tangan nanti aja. Ini ada pertanyaan lagi Mas di online. Mungkin ingin bertanya, ketika lagi sendiri suka kepikiran masalah dan pingin banget cerita ke orang lain, tapi pas udah ketemu langsung ragu buat cerita. Dan itu terulang terus-terusan, harus bagaimana? Dan kalau cerita suka dibilang kurang ibadah, kurang dekat dengan Sang Pencipta, kesel sendiri, bingung. Ya, begitu ya. Apakah memang benar diri ini kurang dekat dengan Sang Pencipta? Oke. Ya, itu respon yang ya mungkin kita bercerita kepada orang yang tidak paham ya, jadi ya dimaklumi saja. Karena ya nggak usah diambil hati, itu nyebelin tapi nggak usah diambil hati. Yang pasti sih depresi nggak ada hubungannya dengan kurang ibadah. Ya sama kayak orang yang kena kanker, kena tumor, apakah gara-gara mereka kurang ibadah? Kan nggak juga. Malah kadang-kadang yang kena orang-orang yang rajin ibadah juga gitu, yang selalu berdoa minta kesembuhan. Jadi nggak juga gitu, orang-orang yang depresi pun pada berdoa juga supaya bisa sembuh, tapi ya pertolongan dari Tuhan itu ya bukan cuma dengan berdoa, butuh usaha juga lewat bantuan orang lain, lewat kitanya sendiri aktif gitu. Jadi ya kalau ada orang yang bilang kurang ibadah, kurang dekat dengan Tuhan, ya orangnya simply tidak paham. Jadi silakan cari teman lain untuk bercerita gitu. Dan kalau memang ada pola yang sama, setiap mau cerita ke orang tiba-tiba jadi ragu dan tiba-tiba nggak bisa cerita, berarti ya entah di dalam dirimu ada sesuatu, entah ketakutan ke orang, rasa tidak percaya, atau apapun, sehingga akhirnya setiap mau cerita ke orang jadi ragu. Ya berarti keraguan itu yang butuh dicek, kenapa ragunya, kenapa cemas mau cerita ke orang. Nah itu silakan dikonsultasikan ke yang lebih profesional supaya nanti ke depan bisa bercerita ke orang lain tanpa ada keraguan-raguan. Itu sih mungkin. Oke. Ini gimana MC masih ada waktu nggak ya Mbak Nurul? Saya agak lupa juga rundown. Masih ya? Masih Kak, masih ada. Silakan Oke. lanjutkan. Oke. Dari yang offline ada pertanyaan lagi? Adakah? Cukup yang offline? Oke.
Kalau mungkin gini, Mas, mau tanya lagi. Sekarang kan di sini banyak mahasiswa rantau ya, Mas Regis juga dulu di Glasgow. Itu ada ini nggak sih, sebaiknya kita cari psikolog, misalnya kalau mau konsultasi, apakah lebih baik ya yang lokal ada di situ, ataukah yang bisa mengerti bahasa ibu, atau gimana, itu ada ini nggak sih, Mas? Ada. Oh ya, sebenarnya senyamannya aja sih. Kalau nyamannya dengan yang lokal, ya cari konsultasi yang online di Indonesia ya, yang via video call, via telepon, atau via chat. Tapi kalau balik lagi kenyamanan sih, kalau saya waktu di Inggris, jujur, saya malah lebih nyaman konsultasi sama psikolog yang di Inggris. Saya entah kenapa curhat pakai bahasa Inggris itu bisa lebih leluasa gitu. Pakai bahasa Indonesia tuh malah kayak ada yang ketahan-ketahan. Tapi kalau pakai bahasa Inggris tuh kayak bisa ngomong apa aja gitu. Kayak mungkin karena gini ya, kan nature bahasa ya. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu kan nature kan bahasa yang sopan santun. Ya. Jadi ketika kita ngomong pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa gitu ya, karena saya lama di Jogja, jadi tendensinya kita tuh sopan santun, menjaga dan memilih bahasa gitu. Itu yang saya alami. Tapi ketika saya switch pakai bahasa Inggris, otak saya pakai otak bahasa Inggris kan, otak bilingual ya. Ya saya menjadi Regis yang lebih blur out aja gitu, ngomong nggak usah disaring. Jadi saya malah, kalau saya pribadi malah lebih nyaman konsultasi pakai bahasa Inggris, dan lebih cocok waktu itu dengan konsultasi dengan psikolog di Inggris. Jadi ya beda-beda sih tiap orang, senyamannya aja. Kalau nggak nyaman pakai bahasa Jepang ya nggak apa-apa. Oke, makasih. Jadi senyamannya ya. Kalau saya ya, ikutan sharing curcol juga. Kalau saya bahasa Inggris Mas biasanya di sini. Ya. Karena betul, karena lebih apa ya, bahasa Indonesia kadang kok ngomong begitu, nggak boleh ngomong kasar. Ya, benar. Bahasa Inggris bisa lebih bebas. Oke. Oh, ini ada pertanyaan lagi. Terima kasih untuk materinya, Kak Regis. Bagaimana cara untuk memilah perkataan orang, mengabaikan perkataan yang nggak perlu didengarkan? Oke, terima kasih Huria ya. Bagaimana cara memilah perkataan orang ini butuh skill anti baper namanya ya. Saya nggak tahu ngajarinnya gimana, tapi kalau saya boleh, karena itu butuh dipelajari dan butuh latihan. Tapi kalau teman-teman mau benar-benar belajar untuk supaya nggak gitu mudah sakit hati dengan kata-kata orang, mungkin saya saranin baca 2 buku kali ya. Satu buku judulnya Filosofi Teras atau Stoik gitu ya. Filosofi Stoik. Kalau bahasa Inggrisnya ada namanya Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Satu lagi baca bukunya Mark Manson yang terkenal itu loh, Seni Bersikap Bodo Amat. Kalau bahasa Inggrisnya agak kasar sih, How to Not Give FUCK itulah. Ya, itu 2 buku yang bisa ngebantu kalian untuk lebih bodo amat sama kata-kata orang dan jadi gak mudah sakit hati atau bahasa ngeternya gak mudah baper. Gitu. Silakan baca 2 buku itu. Karena itu skill seumur hidup sih. Nggak bisa saya jawab dengan singkat. Oke. Itu ya Mbak Huria Amila ya. Ini Mbak kan ya? Ya, Mbak Huria Amila. Silakan mungkin dibaca bukunya. Oh ya, ada pertanyaan lagi dari Aska. Apakah direkomendasikan untuk menggunakan obat tidur? Ya, tadi saya nyebut ya. Tidak gitu ya. Kalau bisa tidur tanpa obat tidur, jangan pakai obat tidur. Tapi memang tadi balik lagi, saya gangguannya cukup kronis. Jadi depresi saya sama insomnia sangat saling terkait. Dan saya selain depresi, saya juga ada kecemasan juga. Dan itu sangat-sangat saling terkait. Terus saya juga ada turunan juga. Jadi ibu saya itu juga tidurnya paling sehari hanya 3 jam, 4 jam. Jadi ada turunan juga gitu, memang masalah di keluarga juga mungkin. Jadi memang akhirnya saya sampai pakai obat tidur ya, tapi udah konsultasi ke dokter juga. Tapi ya kalau teman-teman bisa tidur tanpa obat tidur, jangan. Atau kalau mau cari yang herbal, teman-teman cari teh di Jepang, pasti saya yakin banyak yang macam-macam. Tapi kalau mau cari teh, yang bahan dasarnya adalah valerian root atau akar valerian itu teh untuk tidur. Atau kalau nggak pakai aromaterapi kayak aromaterapi lavender gitu ya. Itu juga cocok untuk ngebantu kita lebih calm dan bisa tidur. Oke. Gitu. Ya gitu ya, Aska ya. Jadi kalau bisa tidak usah minum obat. Ya, pilihan terakhir lah obat kalau emang udah mentok, nggak bisa diapa-apain lagi. Ya, jadi ingat mungkin ya, kayak kalau ke psikiater ada ini, Mas, mungkin terakhir ya. Ada stigma kalau ke psikiater tuh cuma dikasih obat atau bahkan dikasih antidepresan kayak gitu. Itu iya.
Memang karena gini, jadi ada psikolog, ada psikiater. Psikiater itu basisnya adalah dokter yang ngambil spesialis kejiwaan. Jadi memang kalau ke psikiater, ya kita bisa curhat, tapi basicnya dokter, jadi kemungkinan besar ya akan dikasih obat gitu ya. Kalau psikolog itu ya lebih kita yang terapinya dengan bicara. Nah, dua-duanya diperlukan dalam artian gini, kalau kondisi teman-teman udah nggak bisa diapa-apain, istilahnya ya udah mentok gimana-gimana, ya butuh obat juga gitu kan. Kayak saya pun dulu dua-duanya gitu, ketika stresnya udah berat banget, saya diajak bicara juga udah agak sulit, ya saya butuh obat dari psikiater supaya pikiran saya tenang, emosi sedih saya turun. Ketika emosi sedih saya sudah turun, saya sudah stabil, bisa diajak bicara dengan baik, baru saya ngobrol sama psikolog. Jadi itu saling melengkapi sebenarnya. Gitu sih. Jadi dua-duanya dibutuhkan. Ya, tergantung diagnosisnya tadi ya mungkin ya. Iya. Bisa. Ya. Oke, berhubung ini saya udah dicolek-colek terus dari tadi, colek-colek online. Katanya sudah habis Mas, ntar keburu pulang. Oke, makasih banyak Mas Regis, ini sangat luar biasa sekali sharingnya, talk show-nya. Mudah-mudahan nanti tadinya pengennya ngundang offline ya Mas kalau bisa. Kalau bisa, amin. Saya juga mau ke Jepang. Jadi ya, makasih banyak sekali lagi, luar biasa. Mudah-mudahan ya apa yang Mas Regis tadi sampaikan bisa kami juga ambil pelajarannya, bisa terapkan juga, dan sehat-sehat selalu buat Mas Regis juga, jiwa raganya. Ya, sama-sama yang di sana juga. Ya, mungkin berhubung waktu juga ya. Oke, terima kasih. Gimana saya kembalikan ke MC atau gimana ya? Ada foto bareng dulu atau gimana biasanya? Nggak tahu nih. MC? Bebas. Boleh Kak, kita foto bareng dulu ya Kak ya. Oke. Gimana? Dari sana ya, Mbak Nurul? Ya, boleh dari sini. Untuk teman-teman offline mungkin bisa dilihatin kali ya pesertanya. Jadi kita tetap Nah, bagi teman-teman yang belum on cam, masih ditunggu untuk on cam. Foto bareng nih di sesi akhir acara ini. Bareng Kak Regis juga nih fotonya. Yuk, masih ditunggu. Kita bakal foto bareng untuk yang online dahulu. Nah, bagi peserta offline mungkin bisa melakukan foto bareng di sesi akhir acara nanti ya. Atau mau ikut gabung dalam... Ikut. Oke, siap. Udah di-share ya untuk peserta offline ya. Oke, teman-teman, saya akan, karena di sini ada 2 slide, jadi teman-teman ketika tiap hitungannya silahkan bergaya aja, karena saya nggak tahu teman-teman ada di slide yang mana. Oke, saya izin hitung ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Pasaran banget. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Sudah Kak? Apakah mau dilanjutkan dahulu oleh Mas Fikri? Ya, mungkin terima kasih Mas Regis. Sama-sama. Saya pamit berarti ya. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat baiknya. Tadi habis berat-berat, sekarang silakan menikmati yang lucu-lucu ya kayak habis itu ya. biar pulang tuh happy gitu, nggak berat-berat banget. Ya udah, oke, terima kasih semuanya. Dadah, sampai berjumpa lagi. Terima kasih banyak Kak Regis atas ilmunya. Sama-sama. Ya. Kembali. Mbak Nurul, saya kembalikan ya berarti ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hasil sharing dari Mas Fikri dan Mas Regis sangat daging banget ya teman-teman ya, karena hal-hal yang disampaikan sama Mas Regis ini berdasarkan kehidupan nyata, berdasarkan kehidupan beliau sendiri gitu. Jadi benar-benar nancep gitu ke hati, karena benar-benar beliau yang mengalaminya sendiri gitu, bukan hanya sekedar belajar ataupun mempelajarinya, tapi benar-benar mengalaminya sendiri. Nah, teman-teman, seperti yang udah disampaikan di awal acara, bahwa kita hari ini ada penampilan spesial dari Komika Stand Up Indonesia Tokyo, atau disingkat SINTO, yaitu dari Mas Fathan Abdillah nih. Wah, keren banget, setelah kita serius bareng
Wah, kita tepuk tangan dulu deh. Kayaknya udah gak sabar ya buat teman-teman nyaksiin komika dari Mas Fathan ini. Nah, untuk Mas Fathan sudah siap untuk penampilannya? Udah pada nggak sabar nih, baik peserta online maupun offline. Kita setelah serius-serius, kita mulai menyegarkan otak dahulu nih dengan mendengar candaan dari komika kita. Halo Mas Fathan, udah siap? Halo, sudah Mbak. Oke, kalau gitu mari kita saksikan penampilan komika stand up Indonesia Tokyo atau Sinto Mas Fathan Abdillah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal ya. Nama saya Fathan. Saya dari Medan dan saya bukan psikolog. Saya sebenarnya waktu nerima poster acara ini dari Mas Imam, saya terkejut gitu. Karena foto saya ini sama besarnya sama foto Mas Regis. Bayangan saya awalnya foto Mas Regis besar di tengah, baru di pojok kanan bawah itu hiburan by Fathan Abdillah gitu. Kalau sama besar kayak gini kan kayak dokter sama pasien gitu. Loving the wounded soul. Saya the wounded soul-nya ini. Jadi selamat siang untuk yang di online. Saya nggak kenal semua kayaknya ya. Tapi kalau yang offline, yang laki-laki khususnya saya kenal rata-rata. Jadi tolong ketawa ya. Untuk kesehatan mental saya ini. Siap-siap Mas, siap-siap. Saya jujur kayak kata Mas Regis tadi, kan 2020 itu apa istilah kesehatan mental itu mulai naik daun gitu. Saya juga pengen sebenarnya ke psikolog, tapi ya karena belum pulang ke Indonesia gitu selama di Jepang, saya belum ke psikolog. Pertama tentu karena pertama karena budget pasti kurang, kedua juga saya takut nggak ngerti psikolognya gitu. Oke. Nama lengkap saya Fathan Abdillah Iskandar Muda, belum selesai karo-karo. Nama saya itu memang panjang banget. Dan punya nama panjang di Jepang itu nggak enak. Karena kalau teman-teman tahu, di Jepang itu semua dokumen masih kertas dan masih tulis tangan. Makanya kayaknya setengah hidup saya di Jepang cuman untuk nulis nama. Dan dokumen-dokumen kertas itu kan juga sering datang gitu ke rumah kan, ke kotak pos, numpuk brosur segala macam yang nggak pernah kita baca gitu. Ngapain kita baca itu ya kan? Itu kan kayak SMS mama minta pulsa, tapi dalam bentuk brosur. Nah, tapi kadang-kadang ada dokumen-dokumen penting yang terselip di brosur-brosur itu, kayak surat-surat tagihan. Saya pernah ngalamin ada surat tagihan yang saya nggak baca berminggu-minggu, sampai surat kedua datang, surat ketiga datang, sampai datang surat dari kantor hukum. Warnanya udah merah gitu. Amplopnya udah merah. Akhirnya saya buka. Tulisannya adalah surat perintah penyitaan barang-barang berharga. Saya langsung deg-degan kan. Saya lihat ke sekeliling rumah, saya lega. Saya nggak punya barang-barang berharga. Oke, tahun ini masuk tahun kelima saya di Jepang. Jadi 2017 setelah SD, SMP, SMA, saya memutuskan merantau ke Jepang, sekolah bahasa. Habis itu kuliah, wisuda, sampai akhirnya sekarang saya jadi stand up comedian. Dan hidup di Jepang tuh kayak roller coaster banget ya. Karena bisa dibilang apa ya, saya tuh bodoh lah, mahasiswa bodoh. Kenapa? Karena pertama saya nggak dapat beasiswa, kedua saya bodoh karena udah tahu nggak dapat beasiswa, saya masih merantau ke Jepang. Jadi untuk hidup, untuk bayar uang sekolah, waktu itu saya harus kerja part-time. 2 minggu saya sampai Jepang, saya mulai kerja part-time pertama saya. 2 minggu loh, orang kan masih adaptasi, ya kan masih nangis, rindu keluarga, rindu teman.
Ya lah saya, ya nangis juga cuma sambil kerja. Kerjaan pertama saya itu, saya kerja di jasa barang pindahan rumah. Kebetulan waktu itu kerjaan itu dikenalkan oleh teman share house saya, kebetulan orang Afrika. Tapi setelah dia ngenalin saya, dia keluar dari kerjaan itu. Waktu itu saya masih positive thinking. Oh, dia mungkin dapat kerjaan lebih baik. Nah, akhirnya saya interview lah di kerjaan itu. Pulangnya, saya ketemu senpai saya, senior saya. Kebetulan orangnya ada di sini. Jadi saya ketemu Bang Augie habis interview itu. Saya bilang, Bang, saya keterima kerja di perusahaan ini. Ekspresi Bang Augie waktu itu, oh, perusahaan itu ya Tan, abang dulu juga pernah kerja di situ, tapi cuma 2 hari. Gitu. 2 hari loh. Orang seminggu kerjanya, orang seminggu liburnya 2 hari kan. Dia kerjanya 2 hari. Hari pertama aja, itu saya udah disuruh ngangkat-ngangkat kasur. Jangankan ngangkat kasur, ngeberesin kasur di rumah aja saya nggak pernah. Ya kan, udah ukurannya king size, waktu itu lagi hujan deras di luar, orangnya masih tidur lagi di atas kasur itu. Dan karena waktu itu saya masih belum bisa bahasa Jepang, jadi ini kerjaannya tuh definisinya tukang suruh-suruh lah. Fatan, saya mendekat, rupanya disuruh menjauh. Hari itu kalau mungkin saya dipecat, omae kubides, hai arigato. Sistem di kerjaan itu adalah, jadi sistem di kerjaan itu, setiap hari kerja, leader kita ganti-ganti. Ada satu leader yang saya paling benci, tapi paling sering ketemu gitu. Namanya Takeshi. Kayak benteng. Kalian tahu benteng Takeshi? Ya kerja sama dia tuh kayak ikut permainan game, ikut kuis benteng Takeshi. Kita lagi kerja kan, dia liatin dari samping. Lihat yang mulia, bodoh sekali dia. Gitu. Si Takeshi ini kerjanya cuma maki-maki. Level terendah dalam makian dia tuh bakayaro, itu terendah. Tapi untungnya waktu itu saya nggak bisa bahasa Jepang, ya kan? Jadi nggak terlalu overthinking. Yeah. Tapi dengan dengan harus kerja, harus sekolah, penampilan saya kan berantakan. Ditambah muka saya kayak pengungsi dari negara konflik ya. Saya itu dulu sering kena razia polisi. Nah, bagi teman-teman di Indonesia yang nggak tahu, jadi polisi Jepang itu terhadap orang-orang asing yang mencurigakan, ya, dia sering razia gitu. Jadi polisi Jepang tuh baik-baik, datang, senyum, ya kan? Lebih kayak ke Satpam Bank BCA. Sumaseng Zairyu Kado Misete Kudasai, minta liatin ID card. Saya baik-baik aja, cuman saya tersinggung aja gitu kan. Kejadian pertama itu hanya seminggu setelah saya sampai di Jepang. Saya waktu itu lagi ngobrol sama teman di stasiun Takadanobaba. Memang dari stasiun ini udah mencurigakan sih. Karena isinya orang asing semua kan. Saya tiba-tiba lagi ngomong santai, datang polisi Jepang gitu. Senyum-senyum, Zairyu Kado Misete Kudasai gitu kan. Usut punya usut. Ternyata waktu itu saya kebetulan lagi pakai sendal. Saya baru bawa sendal New Era dari Indonesia kan. Katanya saya dikira homeless, dikira gembel karena pakai sendal New Era, karena pakai sendal di musim dingin. Makanya nggak ada yang lagi pakai sendal kan. Bahkan pernah waktu itu saya lagi rapi gitu, pakai baju koko, pakai sarung, sejadah di selempang, pakai peci ya kan. Kebetulan mau sholat Idul Fitri. Saya jam 4 pagi lewat kantor polisi. Polisinya berdiri kan. Minal aidin wal faizin, Pak. Polisi jauh juga minal aidin wal faizin. Zairyu Kado Misete Kudasai. Bahkan
pernah nih saya rasa normal-normal lah, waktunya normal, pakaian saya normal. Saya lagi jalan, tiba-tiba ada mobil polisi lewat. Kayaknya lagi ngejar maling. Lihat saya, ke distract. Mobil polisi berhenti. Dia kayak lihat, ada gembel negara asing tuh. Dia turun. Datang. Zeruka Domisete Kudasai. Saya lihatin. Dia lihat. Lu lagi katanya. Karena saking seringnya. Bahkan ada kejadian. Waktu itu saya lagi pulang sekolah, jadi di stasiun Jepang, kan lagi rame-ramai gitu. Saya turun eskalator, tiba-tiba ada sosok yang megang tangan saya dari belakang. Gitu. Saya lihat, putih nih. Saya gesek-gesek, mulus juga nih. Fix ukti Jepang. Saya kira waktu itu ada ukti-ukti Jepang yang naksir sama saya kan. Saya udah jantung berdebar ya kan. Bulu ketek berkuduk. Bulu kuduk berketek gitu kan. Habis itu saya langsung mikir gitu, aduh ini resepsi di mana? Siapa kan? Saya mau bilang, astagfirullah ukti, jangan pegang-pegang dulu. Saya balik, dia ngeluarin lencana Zeruka Domisete Kudasai. Saya sakit hati banget sejak saat itu. Nah, beberapa minggu setelah itu, kejadian lagi di stasiun Tokyo. Kayak ini saya memang kejadian di banyak stasiun gitu. Waktu itu, saya lagi jalan di stasiun Tokyo. Tiba-tiba ada yang megangin tangan saya dari belakang lagi. Oh, enggak, mungkin ketipu 2 kali dong. Udah tahu nih saya nih. Akhirnya saya lari. Ya kan? Saya lari. Dia lari juga. Saya makin lari gitu. Dia ngejar. Kejar-kejaran. Akhirnya saya lari ke kantor polisi. Polisi ada ngejar-ngejar saya. Baru dia dari jauh minta, sorry, saya polisinya. Gitu. Sekian dari saya, Fatan Abdillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren banget. Gimana pada seru nggak? Lucu nggak? Lucu. Di sini yang ada di kantor rumah konseil Ketemamu juga pada ketawa-ketawa nih teman-teman.